Ala gambar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Segala puji, segala syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam tak pernah kita lupakan, selalu kita iringkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, atas keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat sampai diberikan kepada mereka yang senantiasa mengikuti Nabi Muhammad hingga yaumul akhir. Amin. Baik, di usbu'il madhi ya. Jadi pada pekan lalu kita masih pada makhraj atau membedakan ya, dhad wa dha ya. Ini masih dhad wa dha nih ya. Mungkin kita agak lama di sini nih ya. Tujuannya adalah membedakan. Kita ulas balik lagi untuk melihat makhraj dari kedua huruf tersebut. Di antaranya adalah makhraj ad-dhad ya, makhraj ad-dhad ya, huruf dhad. Perhatikan di sini. Jadi huruf dhad ini keluar dari tepi lidah ya. Perhatikan di sini nih. Ya. Jadi gambar hijau, warna hijau itu tertulis yang di lidah ya, bagian lidah ada aqsal hafah. Nah, sampai atasnya adalah adnal hafah. Ini hafah itu artinya Pak, tepi ya. Tepi lidah. Ini bagi yang masih bingung ya, huruf dhad ini kita cara mengucapnya dari tepi lidah ya. Jadi sebenarnya membedakan huruf dhad dan dha ini mudah ya. Tinggal kita rasakan aja. Huruf dhad itu dari tepi lidah. Cara mengucapnya dari tepi lidah. Nah, dari tepi lidah berbeda jauh. Sebenarnya kedua makhraj ini berbeda jauh ya. Namun ketika kita belum mengetahui tentang makhraj, memang ini suaranya agak mirip ya. Suaranya agak mirip ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdha ya. Terkadang kita sudah paham juga, misalnya sudah paham istitalah ya. Bahwasanya huruf dhad ini memiliki sifat istitalah. Namun praktiknya belum tepat sehingga mengalirkan atau memanjangkan suara huruf dhad dengan suara huruf dha, dengan berubah dengan huruf dha, bocor ya, bocor suaranya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdha. Masalah nih.
waladhdho. Nah, huruf dot nggak seperti itu. Jadi murni benar-benar melekat, menempel antara aqsal hafah tuh ya. Di situ ada ini yang bisa digunakan ini. Oh ya bisa nih. Ya, ini aqsal hafah. Ya, ini aqsal hafah. Ini adalah hafah. Ya. Jadi pertemuan antara tepi lidah ya, dengan gigi geraham atas, ini gigi atas ya. Ditempelkan ke hijau ini, ditempelkan dengan hijau ini juga. Ini cara gampangnya. Ini sudah ada surahnya atau sudah ada gambarnya. Jadi kita tinggal praktekkan saja, ya. Tinggal dipraktekin aja nih, ya. Boleh kanan atau boleh kiri. Ya, boleh kanan dengan kanan, kiri dengan kiri atau sekaligus keduanya boleh, ya. Yang mudah bagi kita yang mana kita amalkan atau kita gunakan, ya. Karena masing-masing kita berbeda, ya. Masing-masing kita ada yang menggunakan kanan, ada yang menggunakan kiri, ya. Ada yang lebih mudah sekaligus keduanya ditempelkan secara sempurna, ya. Ini masing-masing kita beda. Jadi boleh di mana saja, boleh tepi lidah kanan atau boleh tepi lidah kiri atau sekaligus keduanya. Coba. Bo, 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 bo. Nah, kalau kita bedakan atau kita baca huruf antara dot dan dot ini sudah jelas berbeda jauh sebenarnya. Coba dengarkan. Vo, 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 mo, vo, mo, vo. Ya, sudah jauh beda ya. Sudah jelas bedanya, jauh sekali. Dari sifat suaranya sudah berbeda. Dari sifat suaranya sudah berbeda. Jadi kalau huruf dot ini suaranya mahrot yang di dalam ya. Adapun huruf dha ini karena dia kategorinya ujung dengan ujung atau pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri A atas ya. Jadi sehingga suaranya lebih keluar. Dha, dha, al, al-zalimun. Kalau misalnya dot di dalam dia Allah, Allah, waladhdha. Nggak mungkin waladhdha, waladhdha seperti ini. Ini menyerupai huruf dha. Mengapa di sini dibuatkan bab seperti ini? Ya, karena suaranya memang mirip-mirip. Ya, tentunya ini bagi yang belum belajar ya, yang belum mempelajari sifat atau makharijul huruf. Ya. Tapi kedua huruf ini memang semuanya sama-sama menaikkan pangkal lidah ya. Jadi sama-sama menaikkan pangkal lidah. Ini pangkal lidah nih. Ini pangkal lidah. Jadi pangkal lidah bagian lidah yang paling belakang. Sehingga pangkal lidah itu naik artinya adalah huruf itu besar atau huruf itu dibaca tebal ya. Sehingga di sini nih gemaknya nih ya. Di sini suaranya mengumpul dengan gemak Allah. Coba Allah, Allah, Allah. Ini suara melekat ya. Huruf dot ini suaranya melekat. Allah, Allah. Adapun huruf, perhatikan ya di sini ya. Di suara huruf dot dari dari tepi lidah. Adapun suara huruf dha, nah di sini huruf dha nih. Nah, di sini huruf dha. Nah, ini huruf dha nih, ya. Beda jauh ya sebenarnya. Sebenarnya beda jauh. Ya. Beda jauh. Tapi kenapa dibuatkan bab seperti ini? Ya karena emang banyak yang salah di sini, ya. Banyak yang salah di sini. Bahkan hatta orang-orang Arab saja ketika mereka tidak belajar tajwid juga mereka pasti salah, ya. Jadi orang-orang Arab juga mereka harus belajar tajwid, ya. Jadi enggak mentang-mentang orang Arab enggak semua mereka fasih, ya. Enggak semua mereka fasih. Ya seperti orang Indonesia juga, ya. Apa orang Indonesia itu semuanya pasti bahasa Indonesia, ya. Apa semua orang Indonesia itu kalau pakai bahasa Indonesia bagus, ya. Ada yang bisa pakai bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesianya logatnya tetap Jawa, ya. Apa iya? Ya kan? Apa iya? Ya kan? Seperti itu. Ini juga seperti itu. Ya, Al-Qur'an itu disatukan. Jadi Arabi mubin kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab yang murni,
Jadi dibacanya pun dengan bahasa Arab yang murni, bukan bahasa Arab yang pasaran atau bahasa Arab yang digaul-gaulkan, ya. Jadi benar-benar murni dan lafadznya juga harus tepat. Dan sini huruf dha di sini, ya. Pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ya, tapi ini bukan dicepit ya. Maknanya bukan dicepit nih, sekali lagi bukan dicepit. Jadi gigi bawah ini mengikuti pergerakan saja, ya. Jadi bukan sengaja dicepit, ya. Jadi nggak ada kaidahnya untuk menyepit kedua gigi seri atas dan bawah ketika menggunakan huruf dha, itu nggak ada. Jadi sini sudah jelas ya. Di sini sudah jelas tarful lisan ma'a atrafi tsanayal ulya. Ya, di sini garis bawahnya dari sini. Atraf tsanayal ulya. Jadi ujung lidah bertemu bersama, ya, bertemu atrafi tsanayal ulya. Ulya, enggak ada ulya was sufla, ya, tapi ulya saja. Jadi bertemu dengan ujung gigi seri, atsanaya gigi seri. Atsanaya itu artinya dua. Makanya dua itu diartikan dua gigi seri. Dua gigi seri yang sama, al-ulya yang atas. Jadi enggak ada kaitannya dengan gigi yang bawah. Jadi kalau dicepit ya salah ya. Coba kita ucapkan huruf dha ini wajib di sini ya. Wajib ditempelkan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas di sini makhrajnya. Coba. Harus keluar berarti nih, ya. Jadi jangan di dalam, kalau masih ada di dalam berarti masih salah, ya. Coba. Dha. 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 Al-dha. 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 Ya, kalau kita ucapnya di dalam nih, anak-anak dalam contohnya. Al-dha, al-dha, al-dha. Ini salah seperti ini, ya, karena memang tidak sesuai dengan kaidah. Al-dha, al-dha. Tapi gimana? Dipertemukan antara gigi seri atas dan ujung lidah, dipertemukan, harus dipertemukan. Coba. Allah, Allah, Allah. Sekarang huruf dhat. Allah, Allah, Allah. Huruf dha lagi. Allah, Allah, Allah. Ya, mungkin kalau secara apa namanya, pendengaran kita sudah paham ya, secara pendengaran sudah paham ya. Nah, nggak mungkin ya, insya Allah itu sudah paham ya, secara pendengaran sudah paham. Jadi nanti perhatikan yang imam di sini pakainya walil maghdubi alaihim waladhdallin atau waladhdallin ya. Ini antum bisa nilai sudah nih ya. Jadi karakter suara sudah berbeda jauh. Kita balik lagi ke sini. Kita baca ya dari sini ya. Dari yang paling atas ini. Ayo kita baca. Zahir la shuwadhu kadhmin zalama. Zahir la shuwadhu kadhmin zalama. Zahir ladha shuwadhu kadhmin zalama. Kalau kita berbicara huruf dha juga ini lebih hati-hati lagi, suaranya bisa samar seperti huruf za juga, hati-hati nih ya. Jangan sampai dibaca zohir salah ya. Zohir la shuwazu kazmin salah. Coba kazmin. Ya, karena huruf dha ini memang sifatnya mengalir suaranya, jadi harus dialirkan. Kazmin zalama
طول الظلام ظفر انتظر ظما طول nah, W-nya tebal tuh طول الظلام ظفر انتظر ظما طول الظلام ظفر انتظر ظما طول الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاوعظ سوى ظنا كيف جاوعظ سوى wa'idh. Jadi ainnya huruf tipis, harokatnya juga kasroh. Jadi tipis yang sempurna ini, ya. Huruf tipis ketika kasroh dia tipisnya sempurna. Setelah itu ada huruf dha yang tebal. Jadi setelah menipiskan huruf langsung ditebalkan. Wa'idh. Jadi jangan wa'idh tapi wa'idh. Coba wa'idh. أظفر ظنا كيف جاوعظ سوى جاوعظ salah jawa'idh coba idh. Nah, ditarik ke atas ya, suaranya ditarik ke atas atau pangkal lidahnya naik ke atas. Kemudian ada huruf dot. Ada huruf dot di sini. Gimana? Idhina, coba. Idhina. Nah, perhatikan ya, kalau tadi wa'idh. Kalau sini idhina, dhi. Atau tadi contoh misalnya yang di sini nih. Contoh yang ini ya. Intazir, zir, ya. Ini huruf dha ketika kasrah ditebalkan sempurna. Zir, ya. Tapi kalau huruf dhat, dhi, idhina, coba. Idhina, dhi. Nah, idhina. Dhalla idhina dhalla idhina dhallan nahli zukhrufin sawa. Apa kita sambil baca ini ya, sambil baca semuanya. Ditajwidkan semuanya ini ya. Aghfara dhannan kaifa jawa'idh siwa idhina dhallan nahli zukhrufin sawa. Ya, fokus sama makhraj dan sifat dulu ya. Fokus sama makhraj dan sifat dulu ya. Jadi enggak ditajwidkan atau enggak di hukum tajwidnya nanti dulu ya. Atau ikhfa atau yang lainnya nanti dulu aja. Wa dhalta dhaltum wa birumin dhallu wa dhalta dhaltum wa birumin dhallu.
كالحجر ظلت شعرانا ظلوا يظللن يظللن يظللن. Fokus masih huruf dha terus ya, dipahamin. Yadhlalna mahzuran ma'al muhtadhiri ma'al muhtadhiri al muhtadhiri dhiri ya dhiri al muhtadhiri wa kunta faddan wa kunta faddan 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 wa jami'an nadhari wa jami'an nadhari an-nadhari an-nadhari. Kan ya. Illa biwailun hal wa ula nadhirah nadhirah. Perhatikan nih. Nadhirah nadhirah. Dalam surat sebentar ya. Makanya bedakan antara nadhirah sama nadhirah ya. Nadhirah sama nadhirah ya. Coba sekali lagi. Nadhirah 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 wal ghaidhu wal ghaidhu. Tapi dalam surat Al-Fatihah ada huruf dha enggak? Dha. Ada huruf dha dalam surat Al-Fatihah? Enggak ada ya. Enggak ada surat, enggak ada huruf dha dalam surat Al-Fatihah. Coba. Wal ghaidhu wal ghaidhu lar'adu wa hudun qasirah. Nah, ini sama nih ya. Di antara 4 huruf ya, di antara 4 huruf sama nih. Yang pembahasan pertama sini adalah dot dan dha ya, dot dan dha. Maka di sini ada huruf shad juga ya. Qasirah. Ini di antara huruf mutbaqah atau itbaq yang mana ketika kasrah disempurnakan ketebalannya. Coba kita praktikkan juga. Qasirah si qasirah qasirah. Wal hadhu. Ini antara hadhu sama hadhu, coba bedakan. Coba. Al hadhu al hadhu. Yang ini al hadhu al hadhu al hadhu. Yang ini coba lagi. Al hadhu
al-hawwu al-hawwu. Yang ini al-hawwu al-hawwu. Ya, sudah jelas beda ya. Sudah jelas bedanya. 'ala at-ta'ami wa fi dhaninin al-khilafu sami wa in talaqayal bayanu lazimu. Nah, gimana ucapnya nih? Antara ini bertemu ya, didahului dengan huruf dha dulu dan dha, sama juga ini dot dengan dha. Bedanya di sini biduni tasydid, biduni idgham ya. Jadi enggak ada idgham atau enggak ada memasukkan kepada huruf yang sejenisnya karena tidak ada tasydidnya. Tapi kalau di sini adalah idghamnya, ada idghamnya. Ya. Jadi dot ini langsung masuk ke huruf dha. Ya. Jadi secara lebih mudah yang mana nih? Lebih mudah yang mana? Kalimat anqadha dhahrak atau ya'addu dhalimu? Ya, lebih mudah yang mana? Coba. Ini dalam surat apa nih? Asy-Syarh ya. Ini dalam surat Al-Furqan. Lebih mudah yang mana nih? Coba kita ucap gini. Anqadha dhahrak. Jadi ini tebal dari awal nih, ya. Ini tebal dari ikhfa-nya juga harus tebal, qafnya tebal, dotnya tebal, dha-nya tebal, kemudian ha tipis, ro-nya tebal. Jadi enggak sekedar dibaca anqadha dhahrak, salah ya. Anqadha dhahrak. Rok, rok, ro-nya tebal, ro ya, ro. Ya. Anqadha dhahrak. Coba. Anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Ya, coba kalau misalnya biar lebih mudah kita jeda antara anqadha sama dhahrak. Itu tujuannya biar kita bisa lebih mudah ya. Coba anqadha dhahrak. Dikasih jeda nih biar mudah nih ya. Lidahnya enggak kembali takutnya nih kalau lagi belajar gini belum bisa, nanti lidahnya enggak masih tetap di situ aja ya. Emang nih butuh latihan terus nih ya, butuh latihan terus. Ya agak sulit emang. Anqadha dhahrak. Ayo. Coba sekarang dipisah dulu. Anqadha dhahrak. Yang penting kita paham dulu tadi makhrajnya di mana ya. Yang penting kita paham dulu makhrajnya di mana. Kalau dot ini tadi di tepi lidah ya, menempel gigi geraham atas. Adapun dha ini ujung lidah menempel ujung gigi seri atas. Ya harus tahu dulu yang pertama ya. Kemudian dilatih ya, kemudian dilatih dengan terus-menerus. Anqadha dhahrak. Coba. Dhahrak. Dhahrak. Anqadha dhahrak. Ya, nanti dibaca anqadha dhahrak, anqadha dhahrak ya. Semuanya menggunakan dot atau semuanya menggunakan dha ya. Ini perpindahan makhraj ini ya. Kalau nggak dipindah makhrajnya maka maknanya berbeda. Dan ini disebut lahnul jali. Itu yang kita sebut kesalahan yang fatal sampai merubah makna dan pelakunya pembacanya bisa berdosa. Ya, pembacanya bisa berdosa kalau dia tidak belajar tapi ya, kalau dia tidak dalam posisi belajar. Terus yang kalimat setelahnya, sini ada
Ya'addu. Coba gitu dulu. Ya, karena dia sifatnya istitolah, ya. Sifat huruf dot ini istitolah, artinya memanjangnya suara, maka diistitolahkan terlebih dahulu. Jangan langsung ya'addu dzalimu. Nah, ya'addu dzalimu. Ini istilahkan dulu. Ya'addu, coba. Ya'addu, du, du. Nah, gitu ya. Du, ya'addu. Nah, terus kita baca yang kedua. Al-zalimu. Al-zalimu. Kemudian disambung. Ya'addu zalimu. Ya. Dul. Jadi ketika dotnya dalam keadaan domah masuk ke huruf dot, ini suaranya sudah huruf dot ya. Jadi ketika mentasyidkannya sudah masuk ke kategori suara huruf dot. Ya'addu, ya'addu zalimu. Coba. Ya'addu zalimu. Ya'addu zalimu. Anqadha dhahrak. Ya'addu zalimu. Anqadha dhahraka ya'addu zalimu. Nah, baik. Ya, wadurra. Coba. Wadurra. Nah, ini ada huruf dot, kemudian setelahnya adalah huruf ta. Mana hurufnya sama-sama tebal. Wadtu, wadtu, ya. Wadtu. Nah, jangan dibaca watturra, watturra salah ya. Wadtu. Jadi gunanya ada sifat setelah seperti ini ya. Wadturra, coba. Wadturra. Wa'alta. 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 Afadtumu. Afadtumu. Wadturra ma'a wa'alta ma'a afadtumu. واضطر مع وعوت مع عفضتم. واضطر مع وعوت مع عفضتم. Jadi jangan wat istitolah ya, diistitolahkan. Diistitolahkan. Istitolahkan ya. Diistitolahkan. Ya. Seperti yang terakhir. Bentar ya.
Perhatikan ya. Ini suara huruf dot ya. Ini suara huruf dot. Jadi perhatikan arah panah di situ. Jadi suaranya memanjang ya. Jadi memanjang dari pangkal terpidah yang tadi kita sudah melihat ya, ini pangkal. Ini awal dari pangkal dari tepi lidah, ini pangkal ya. Bertemuran ini juga sama nih, ini gigi geraham yang mana ini setara dengan pangkal lidah, pangkal tepi lidah sampai aksol hafah, sampai torf ya, sampai dengan adna, torf, sampai dengan ujung tepi lidah. Ini suaranya huruf dot. Jadi dia mengumpul di bagian area mulut ya. Jadi sehingga suaranya menggemuk ya. Coba al al al. Jadi suara huruf dot nggak keluar ya. Suara huruf dot nggak keluar. Jadi benar-benar hanya di dalam saja. Jadi hanya ada penyempitan di bagian ujung lidah. Al al al. Dalam kalimat ketika dot posisinya adalah atau keadaannya adalah tasydid atau dhammah, tasydid atau sukun, maka selalu diberikan istitalah ya. Selalu diberikan istitalah. Jadi sifat istitalah ini harus selalu ada dalam huruf dot ya, karena dia sifatnya adalah sifat yang khassah atau sifat yang khusus dimiliki huruf dot saja. Walturla wa'alta afaltumu wasaffiha jibahuhum alaihimu wasaffiha jibahuhum alaihimu. Ayo. Baik, hakada. Huruf dot dan dha seperti itu bedanya ya. Sudah jelas juga di sini dibedakan. Dha bi istitolatin makhraji mayyiz. Dot itu sifat khususnya adalah istitolah ya. Makhraji mayyiz min adh ini makhrajnya mirip-mirip dengan suara huruf dha, maka bedakanlah ya, maka dibedakanlah. Kemarin saya mana kemarin sini ya? Sekarang sini ya, sekarang sini berarti ya. Masih kategori huruf dha semua nih. Masih pada huruf dha. Siapa yang baca duluan? Ayo. Ayo depan. Ayo. Dari Pak Toto. Ayo Pak Toto. Ayo. Ayo Pak Toto, berdiri Pak Toto. Berdiri ya. Biar semangat. Nah. Yang paling atas ya, yang paling atas sih. Satu lari aja nih, satu baris saja. Dibaca per kata nggak Bapak? Zahir, lawo, zahir, lawo. Jadi ketika ngucapin lawo ini nggak boleh monyong. Ya, kenapa? Karena bukan dhammah. Lawo, lawo. Jangan lawo, lawo. Terus suwadhu dhu terus ulu, dijelasin ya, dijelasin sifat aliran dari huruf dha-nya. Ulu. Dilamain enggak apa? Ulu. Ulu. Lum. Lum.
Hmm. Wuf, wuf. Baik. Ada? Hmm? Intazir. Itu asli dibacanya Zufrini. Zufrini gitu ya. Zufrini tazir. Baik, bisa. Ada. Wahir. Nah, jadi huruf tipisnya dijelaskan juga sifat tipisnya. Wahir. Jadi jangan wahir. Nah, wahir. Nah, nah. Suwawu. Hmm. Kazmin. Kafnya tipis, wo-nya tebal. Kaz, kaz. Hah? Sip. Ulu. Hmm. Walama. Ah. Tawir, tawir. Ya. Ghufrini tawir wama. Baik. Ada? Wahir, wahir lawo. Su, shin, shin. Ya. Suwawu, suwawu, wu. Ah. Dan kan kazmin tapi kazmin. Ah, walama apa ini? Ah, ulu walama. Ah, aja. Hmm? Wufrini tawir wama. Baik, pegang dulu. Ya. Ah, orangnya tipis. Wahir. Ya. Suwawu. Hmm. Kazmin. Kau, kau. Dari ke atas ya suaranya. Ah. Walama. Ah. Wuf, wu, wu. Wufrini tawir wama. Wufrini. Ini ya. Wufrini. Ini. Nun ya. Tebalkan. Nah. Inta wir wir wi wi dari kasroh sempurna. Wama. Baik. Ba'dahu. Ya, Pak. Allah lain. Zahir.
Nah, roknya tipis ya. Wahir gitu ya. Ah, hmm. Ulu. Hmm. Hmm. Baik. Ayo, Pak. Wahir. Nah, roknya tipis. Hmm. Shin ya. Suwawu. Ah, jangan kab min. Bedakan antara kalau kadmin ini artinya dal nanti jadinya. Kaumin, kaumin, kau, kau dinaikkan ke atas. Kau. Ah. Hmm. Ya. Wahir. Ah. Suwawu. Ah. Kau min. Ah. Ulun. Hmm. Nah, domanya diseberangin. Ghuf, ghufrini tawir wama. Eh. Ah. Eh. Ya, Mas. Ulum. Eh. Lawo. Hmm. Eh. Berapa? Kaumin. Nah, harus dialirin sempurna. Kaumin, kaumin. Nah, kaumin. Ya, terus walama. Ghufrinya, ghufrinya gitu ya. Baik, bisa. Ya. Nanti lagi. Wahir, wahir. Nah. Ah, jangan kabmin, tapi kaumin, kaumin. Ditebalkan sambil dialirkan suaranya. Kaumin gitu ya. Hmm. Wama, ada wama. Baik, coba lagi. Di sini ya. Coba. Dan kadmin, kaumin, kaumin. Nah. Hmm.
Ya, ulum, ulum. Kok goin itu ada goin ya. Nah. Goin itu gimana goin? Kok udlut? Gimana huruf goin? U, ulum. Lain, lain, lain. Ulum. Coba dilihat coba, antum lihat coba. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak nih Pak? Hah? Kelihatan jelas nggak? Atau kurang jelas mungkin ke situ mungkin. Ulangi lagi, ulangi. Oh, bukan udlut, ya. Ghain, ini ghain ya. Oh, hurufnya di mana kemarin? Dari ujung tenggorokan. Dengarnya apa tuh coba? Udlut ya, udlut ya. Bukan udlut. Coba ghairil maghdu. Nah, gak gitu. Kok udlut tadi? Coba ayo. Ulum. Gini. Jangan sampai lidahnya bermain atau jangan sampai lidahnya menempelkan ke langit-langit terjadinya huruf dal. Udlut ya kan? Ini ada lidah yang menempel dengan atau bertemu dengan sisi lain nih, makanya suara huruf G-nya nggak ada. Bukan udlut tapi ulum. Coba goin. Maghdubi. Coba kita ubah menjadi domah, coba. Nggak usah dulu ya, agak sulit ya. Coba kita kasih contoh yang lain, contoh misalnya mughnuna, mughnuna, mughnuna. Tapi jangan kol-kolah, ini udah bener nih, goin, tapi jangan kol-kolah. Munun. Nah, jangan mughnun, Nah, seperti itu. Coba sekarang unglu. Coba sekarang unglu. Nah, itu unglu lagi. Huruf ba dalam kok ini. Ung, ung. Nanti di sampai didengar lagi. Apa ya? Ulum walama ulum. Panjang itu lamnya. Ulum walama. Terus Gufrini. Pesan. Unggulnya, poinnya ya. Yang berbahaya. Poinnya nih. Ya, atas, aman. Zahir, zahir. Lawo. Yang posisi lidah perhatikan ya. Tadi agak jauh jadi nggak kurang lihat lidahnya nih. Posisi lidah ditempelkan ke ujung geser atas. Selalu seperti ini. Ya kalau di samping ini salah. Wala tepat ya. Nanti suara atau nafas atau suara aliran suaranya berbeda nanti terdengarnya atau karakternya. Coba ulangi lagi. Wahir. Lawo. Suwawu. Kaumin. Ulum. Sudah azan belum? Sudah azan tadi ya? Azan dulu aja. Nanti ya. Azan dulu aja. Azan dulu. Mati. Mati.
Ayo, satu. Ya. Ayo, Pak. Berdiri. Jelas gak? Jelas ya? Depan. Zahir. Kazmin. Dan katsmin. Kazmin. Nah, ini coba lagi, ulangi lagi. Zahir lah, ulangin dari awal. Zu-nya lumayan bener. Ya. Tapi kazminya nih, kazminya jangan kadzmin, kazmin. Ya, kalau kadzmin ini nanti artinya nggak sempurna ngalirnya. Jadi huruf ini ngalirnya sempurna, dipelongin. Jadi lidahnya, posisi lidah sama giginya itu anteng aja di situ sampai sempurna. Oh itu, kazmin. Ah, kadzmin salah. Kazmin. Begini, coba gini. Kazmin. Kazmin. Kau malam minggu tadi. Kazmin. Coba ulangin dari ini. Syuwazu. Zu. Nah, itu sudah tepat makhrajnya. Zu ketika dhammah. Coba lagi. Kazmin. Kazmin ini salah. Kazmin ini muskilah. Kazmin. Terus ngapain? Zalama. Terus ya. Tabel. Nah, kapmin, jangan mikem. Ojo mikem. Kazmin. Kalau mikem nanti nggak ada pertemuan antara gigi seri atas dan ujung lidah, nggak ada nanti. Kau. Kazmin. Coba lidahnya, posisi lidahnya ditempelin, ujung lidahnya ditempelin ke ujung gigi atas. Gini. Ini coba gini, Pak. Ayo. Coba ayo, apa ya? Kazmin. Terus. Terus. Lanjut. Ulum. Oh. Zufrini tawir dhama. Ulangin. Ulum. Zufrini. Langsung. Zufrini tawir dhama. Tep. Apa Hasan? Ayo, Syekh.
Zahir, terus kazmin, kazmin. Jangan uklut, uklut, uklut. Gelut dari sini. Uluz, uluz. Ulangin, coba ulangin. Cepat sekali ya. Ulangin Pak dari uluz. Coba uluz zalama, uluz. Ini dulu ya. Nah, uluz zalama. Coba ikutin ana ya. Dhufrini tadhir wama. Dhufrini. Baik. Coba satu perkata aja. Dhufrin. Intadhir wama. Nah, wes. Mau cepat tadi. Mau cepat-cepat. Wes, barakallahu fikum. Main. Jadi sambil kita apa namanya mempelajari atau membaca makhraj, ternyata ini juga kita latihan iqra juga ya, ternyata ya. Ada beberapa yang masih belum lancar ya. Ini apa namanya, sambil kita latihan iqra juga ya. Jadi iqra-nya langsung huruf yang tebal ini ya. Jadi, selain kita menyempurnakan makhraj, ternyata mungkin di antara kita masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Wal akhir kita tasin surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kita tasin. Baik, perhatikan. Jelas ya nih? Tak besar ini bertambah jelas ya. Baik. Diperhatikan, didengarkan dengan baik dan ditirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau zal ini makhrajnya sama dengan huruf dha tadi ya. Kalau huruf zal ini hurufnya tipis, jadi lebih mudah ya. Tapi cara mengalirkan suaranya juga sama. Ya misalnya tadi uluz zalama ini huruf dha kan. Tapi kalau huruf zal sama juga cara ngalirin suaranya. Wadz-dzariyati dzarwa wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Cuman bedanya tebal nanti tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba zu. Nah, kalau ini dibaca dengan santai ya, karena dia huruf tipis, jadi enggak butuh keseriusan dalam membaca huruf tipis, karena sejatinya semua huruf yang kita ucapkan itu aslinya tipis. Zu, coba. Zu. Nah, seperti itu ya. Kalau tadi huruf dhat gimana? Dhat. Zu, zu, zu. Tapi kalau huruf dzal, zu, zu. Kalau huruf dha, zu, zu. Sama ya, tapi beda tebalan tipisnya saja. Makhrajnya sama, beda dengan tebal tipisnya saja bedanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hak dalam keadaan sukun, hamasnya dan rokhanya disempurnakan. Sa juga ya. Lam atau huruf yang bertasydid selalu ditekan ya, selalu ditekan agar jelas tasydidnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selalu diingatkan. Jadi tabi'i atau mat tabi'i, ini mat tabi'i ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya kategori mat arid lisu sukun, boleh dipanjangin. Tapi kalau tabi'i nggak boleh lebih dari 2 harokat ya. Nggak boleh lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar-benar harus 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat alif lam ini Rabbil, tanpa dikolkolahkan, Rabbil Alamin, nggak boleh ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak boleh. Rabbil Alamin, Rabbil A, coba. Jadi alif lamnya disempurnakan, dialiri sedikit lamnya ya. Rabbil A, jangan Rabbil A, Rabbil A memutusnya dengan tiba-tiba sehingga menjadi pantulan ya. Salah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi setiap lam atau 5 huruf ya. Kalau diingatkan nih, lin Umar atau lam nih yang berada di sini adalah lam, mim ya. Ketika dia dalam keadaan tasydid atau sukun maka diberikan sifat bainiyahnya. Ya. Yang terjadi ketika tidak memberikan sifat bainiyah, yang terjadi adalah pantulan nanti ya. Yang terjadi adalah mengkolkolahkan huruf yang bukan kolkolah. Ini salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra tasydid ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Begitu juga sama dengan huruf ain ya. Huruf ain sifatnya bainiyah. Jadi kenapa harus diberikan sedikit aliran suara. Na'budu, coba. Na'budu. Jadi harus diberikan sedikit aliran suara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga ada kedua huruf shafir ya. Sama-sama makhrajnya, sama-sama sifat shafirnya, shad dan sa. Shad dan sa. Sama seperti huruf tadi ya. Dha dan dzal ya. Dha dan dzal. Persamanya adalah perbedaannya adalah tipis dan tebalnya saja. Ya.
Shot cara mengalirnya sama, ya. Cara hamas, secara hamas sama hamas mengalir nafasnya, mengalir suaranya, ya. Namun dibedakan dengan cara menebalkan dan menipiskannya, ya. Jadi ketika dia terdapat alif lam, ya, ini artinya juga berarti di situ ada hamas, ya, atau sifat yang harus dialirkan dari kedua huruf tersebut, ya. Di sini ada huruf shad yang dalam keadaan tasydid. Maka ketika kita mengidghamkan shadnya, karena di sini terdapat tasydid, ini dengan penebalan, ya. Ihdinas, ihdinas. Jadi enggak dibaca ihdinas sira, tapi ihdinas ya. Terus mustaqim. Jadi secara sofir atau desisan itu sama, ya. Tapi bedanya adalah tebal dan tipisnya saja. Al-mustaqim, al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta. Nih ada nun sukun, mim sukun, ya. Maka di sini diberikan haknya. Nun dan mim ini diberikan sedikit aliran suara, sedikit mengalir, ya, suaranya, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Si, coba si. Nah, tanpa memajukan kedua bibir, ya, tanpa monyong, ya. Si. Sirata. Nah, 3 huruf yang sama nih, ya. 3 huruf yang dibaca tebal. Sirata. Dan tanpa mengucapkannya, tanpa memonyongkan kedua bibir. Enggak boleh monyong, ya. Karena kaidahnya bukan seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil, bukan ghairil tapi ghairil. Nah, diangkat suaranya, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi posisi dotnya ini diistitolahkan, ya, istitolahkan seperti tadi.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lamnya dijelasin, ya. Lamnya dijelaskan tasydidnya. Jangan sekedar ngalir aja. Dhalin. Ya. Jadi dijelaskan. Dhalin. Dhalin. Jadi nggak sekedar waladhdallin. Dhalin. Ya. Nggak sekedar itu, tapi dijelaskan ya. Ketika ada tasydid dimanapun berada, tasydid itu harus dijelaskan. Yaumiddin, Rabbil alamin. Sekarang Rabbil Yaumiddin, tapi Yaumiddin ditekan, ya, ditekan. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim. Juga waladhdallin, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jelaskan tasydidnya di setiap huruf apapun itu, ya. Jadi kalau tasydid harus dijelaskan. Jadi menjelaskan ada double huruf di situ. Ya, artinya ada lam pertama yang dalam keadaan sukun, lam kedua dalam keadaan kasrah. Ini tasydid seperti itu, ya. Baik. Qulu qouli hadza, mungkin hakadha minni. Ya, pekan depan kita lanjutkan lagi, ya. Masih pada pembahasan tentang tajwid musawwar, ya. Masih tajwid musawwar. Kita bahas tentang sifatul huruf, ya. Sifatul huruf. Tapi kalau ini nanti suwar, ya. Tidak ada gambar-gambarnya. Sudah kita pelajari sudah, ya, sebenarnya, ya. Tapi kita ulas lagi, ya. Ini banyak yang lupa juga. Baik, mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.